صلوات الله عليه وينال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Dari Sayyidina Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk pencuri ialah seseorang yang mencuri salatnya. Sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ia mencuri salatnya? Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Darimi, Ahmad, Tabarani dan Ibnu Khuzaimah dari kitab At-Targhib. Sahabat Ashabul Kahfi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kandungan hadis yang telah kita bacakan tadi juga banyak disebutkan dalam beberapa hadis yang lain. Pertama, hendaknya diperhatikan bahwa mencuri itu sendiri sudah merupakan perbuatan yang hina, dan orang yang mencuri akan dipandang orang yang hina. Kedua, dalam pencurian ada bentuk pencurian yang paling hina, yaitu tidak menyempurnakan rukuk dan sujud ketika salat. Seperti sabda baginda Nabi SAW, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW pernah memandang ke langit, lalu bersabda, kini waktunya ilmu akan dicabut dari dunia. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada baginda Nabi SAW bagaimana ilmu dicabut dari dunia. Sayyidina Ziyad radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana ilmu akan dicabut sedangkan kita masih membaca Al-Quran, dan kami juga mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami, dan anak-anak kami akan mengajarkannya kepada anak-anak mereka, dan begitu juga seterusnya. Baginda Nabi SAW bersabda, wahai Ziyad, dulu aku menganggapmu sebagai orang yang paham. Kaum Yahudi dan Nasrani juga mengajarkan Taurat dan Injil. Apakah hal itu memberikan faedah kepada mereka? Setelah mendengar hadis ini, seorang murid Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu pergi kepada Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu, lalu membacakan hadis Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu tersebut kepadanya. Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu berkata, Abu Darda benar, maukah aku beritahukan yang pertama kali akan dicabut dari dunia? Yang pertama kali akan dicabut adalah kekhusyuan dalam salat. Kelak engkau akan melihat di dalam suatu masjid yang penuh dengan jamaah, tidak ada seorang pun yang khusyuk dalam salatnya. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai penyimpan rahasia Nabi berkata, yang pertama kali akan dicabut dari dunia ialah khusyuk dalam salat. Dari kitab Durrul Mansur. Sebuah hadis menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempedulikan salat seseorang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis yang lain juga menyebutkan ada seseorang yang salat selama 60 tahun, namun tidak ada satu pun salatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadangkala dalam salat dia rukuknya sempurna tetapi sujudnya tidak sempurna, ataupun sujudnya sempurna tetapi rukuknya tidak sempurna. Syekh Mujaddid Al-Fisani rahmatullah alaih menulis dalam surat-suratnya tentang pentingnya menjaga salat. Dia menulis banyak hal dalam surat-suratnya, yang salah satu di antaranya menyebutkan bahwa kita hendaknya sungguh-sungguh memperhatikan masalah merapatkan jari-jari tangan ketika sujud dan merenggangkannya ketika rukuk.
Aturan syariat merapatkan dan merenggangkan jari dalam salat bukannya tidak ada manfaatnya. Bahkan amat penting kita memperhatikan adab-adab yang seolah-olah kecil ini. Dia menulis bahawa menumpukan pandangan ketika berdiri ke tempat sujud, ketika rukuk ke kaki, ketika sujud ke hidung, dan ketika duduk ke tangan. Ini menyebabkan kekhusyuhan dalam salat dan memudahkan mendapatkan ketawajuhan. Jika adab-adab yang dianggap kecil ini saja bermanfaat bagi kita, bagaimana dengan adab-adab dan sunnah-sunnah yang lebih besar? Tentunya akan lebih terasa manfaatnya pula. Jamaah Ashabul Kahfi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan hadis mengenai pentingnya salat dan bagaimana kita harus khusyuk dalam salat. Karena dengan khusyuk maka ibadah kita akan terasa lezat dan kita akan mendapatkan manisnya iman ketika kita mengerjakan salat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita agar kita terus memperbaiki salat kita menjadi salat yang sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.